Shalom, selamat pagi siswa-siswi yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Esa berharap kalian pada hari ini baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang doa dalam kehidupan orang beriman dalam pelajaran 11. Kalian baca buku kalian masing-masing ya. Anak-anak, pada bab sebelumnya, kalian telah belajar tentang arti ibadah. Salah satu unsur dalam ibadah adalah doa. Pada bab ini, kalian akan diajak belajar lebih dalam tentang arti doa bagi orang yang percaya. Doa adalah sebuah kata yang sangat akrab di telinga semua orang di dunia. Doa merupakan kegiatan yang memiliki makna penting bagi orang di dunia ini. Doa adalah salah satu perilaku yang sangat universal, tidak terbatas oleh waktu, bangsa, kebudayaan, agama, dan kepercayaan. Dari ribuan tahun lalu sampai masa modern ini, doa terus dipanjatkan. Kegiatan berdoa selalu ada di suku manapun sebagai salah satu ritual kebudayaannya. Doa adalah salah satu perilaku manusia yang paling tua dan paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada bab ini, kamu secara khusus mempelajari arti doa dalam perspektif iman Kristen dan bagaimana menghayati doa dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya. Dan pada akhir pembelajaran, kamu diharapkan memahami arti doa dengan benar dan memiliki kehidupan doa yang akrab dengan Allah. Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia beragama. Doa memegang peran penting untuk kelangsungan dan perjalanan hidup manusia. Untuk itu, hampir di setiap perjalanan hidup manusia beragama, ia akan berdoa untuk melakukan segala sesuatu agar memperoleh selamat dan sejahtera. Apa pengertian doa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan atau harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya adalah mengucap atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah yang ada di dalamnya harapan, permintaan, dan pujian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup. Bayangkan, jika kalian tidak dapat bernapas beberapa menit saja, kalian akan pasti mati. Sebuah penelitian mengatakan bahwa manusia dapat bertahan hidup tanpa makanan atau hanya minum saja selama kurang lebih 40 sampai 60 hari, tergantung daya tahan tubuh dan lemak yang ada dalam tubuhnya. Sedangkan manusia dapat bertahan hidup tanpa minum sekitar 3 hari. Tetapi jika manusia tidak bernafas, hanya bisa bertahan paling lama 8 menit saja, ia akan mati. Dari penelitian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika doa disebut sebagai nafas orang Kristen, berarti doa adalah sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Doa menjadi bagian integral, itu berarti orang percaya tidak dapat meninggalkan kehidupan doanya walau sebentar saja. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah suatu hubungan yang intim antara kita sebagai anak dengan Tuhan sebagai Bapa. Hubungan yang bersifat dua arah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan memberi kesempatan Dia berbicara kepada kita. Seringkali yang terjadi hanya berdoa ketika rincian kebutuhan kita sudah menumpuk tanpa mempedulikan apa yang Tuhan mau. Karena doa adalah nafas orang percaya, kita diingatkan agar bertekun dalam doa. Nah, anak-anak, apa kata Rasul Paulus tentang doa? Dalam surat Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata bertekunlah dalam bahasa Yunani proskatereo mempunyai pengertian terus-menerus melakukan dengan penuh kesungguhan, melakukan dengan penuh kesetiaan, melakukan dengan tidak jemu-jemu. Sebab itu,
dalam berdoa membutuhkan kedisiplinan. Ketika mendisiplinkan diri, kita akan semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak-Nya. Sekarang, kita akan belajar dari tokoh Nabi Nehemia. Nehemia adalah seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang membangun hidupnya dengan doa. Melalui doa, ia membawa pergumulan bangsa Israel yang sedang berada di dalam pembuangan kepada Tuhan. Dengan harapan, doa dan pergumulan bangsa itu didengar oleh Tuhan. Lebih jauh dari itu, bahwa Nehemia memang menyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya tidak banyak. Karena itu, ia merasa ia membutuhkan doa, kekuatan ilahi, dan mengelola pergumulan bangsanya. Dari kehidupan Nehemia, ada beberapa fungsi doa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa adalah sarana meminta petunjuk Tuhan. Nehemia memahami pergumulan bangsa Israel tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara manusiawi belaka, melainkan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam doa, Nehemia mendapatkan arah yang jelas hendak kemana dan bagaimana pergumulan dan persoalan bangsa Israel. Bagi kita, orang percaya yang hidup di zaman ini, doa memberikan kemampuan bagi kita untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, doa sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Tidak secara otomatis, doa mampu menyelesaikan pergumulan kita. Melainkan dengan doa, Allah memberi kita kekuatan, kemampuan, ketahanan dalam memahami serta menyelesaikan tantangan kehidupan ini. Nehemia memiliki cara yang sama untuk menyelesaikan pergumulan bangsa Israel yang terpuruk di pembuangan. Ketika ia berdoa, ia siap melangkah untuk melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa itu. Sebagai orang percaya, niscaya kita memiliki kemampuan dan kekuatan manakala doa menjadi gaya hidup kita. Dan yang ketiga, doa mendorong keberhasilan bagi pekerjaan kita. Berdoa dan bekerja adalah hal yang sangat berjalan seiringan, dan itu harus kita gumuli dalam kehidupan ini. Bagi setiap orang percaya kepada Tuhan, doa bukanlah sekedar kebiasaan, namun alat dan sarana bagaimana kita menemukan rencana dan keinginan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab itu, makna dan fungsi doa bagi hidup kita menjadi sangat esensi. Dengan doa, apa yang tidak mungkin kita perbuat, Tuhan akan memungkinkannya bagi kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Tuhan Yesus menempatkan doa sebagai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupannya. Sebagai orang yang hidup dalam masyarakat Yahudi, sangat mungkin jika Yesus mengikuti kebiasaan bangsanya yang hanya berdoa 3 kali sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan petang atau malam. Dalam kesaksian Alkitab, setidaknya kita dapat menemukan beberapa momen ketika Yesus berdoa, yaitu terdapat dalam Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dan ayat Alkitab lainnya yang terdapat dalam Markus 1 ayat 35. Yang berbunyi, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan banyak lagi ayat-ayat yang dapat kita lihat sebagai bukti bahwa Yesus sangat bertekun dalam doa. Demikian pentingnya doa sehingga Yesus terbiasa mengalokasikan waktu khusus untuk melakukannya, akan ketika ia sangat sibuk dan mengerjakan pekerjaannya. Ayat-ayat di atas membuktikan bahwa Yesus memiliki relasi yang akrab dengan Sang Bapa melalui doa. Sebagai orang yang percaya, ada beberapa jawaban
ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, dalam waktu yang cepat Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa kita. Itu karena menurut Dia apa yang kita inginkan, apa yang kita minta itu baik untuk kita. Dan yang kedua, menunggu. Tuhan menunda keinginan dan permohonan kita bukan karena Dia menganggap itu tidak baik. Jadi Dia menunda permohonan kita karena Dia menganggap apa yang kita inginkan, apa yang kita minta itu belum tepat waktunya untuk kita. Dan untuk itu kita diharapkan untuk bersabar atas semua rencana-rencana yang Dia buat untuk kita. Dan jawaban ketiga adalah tidak. Terkadang kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita karena tidak mengabulkan apa yang kita mau. Tetapi Tuhan punya sejuta alasan tidak mengabulkan doa kita. Karena Dia menganggap bahwa apa yang kita minta itu tidak baik untuk kita. Jadi, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, marilah kita menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, kita dapat melihat dan mendapatkan kekuatan dari segala permasalahan hidup kita. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat bermanfaat, dapat kita refleksikan, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.